Tentunya nanti supaya mengetahui ada yang bisa sukses seperti Opin ini. Oke, singkat saja, Fit, saya persilakan kepada Opin untuk diskusi, ya, sahabat mahasiswa kita. Mungkin Opin bisa nanti perkenalkan diri kepada mahasiswa kita, kemudian nanti sedikit motivasi, ya, motivasinya Opin, triknya gitu ya, sehingga sukses, ya, dari Amik Putra sehingga sukses seperti sekarang ini. Oke, saya silakan kepada saudara Opin. Silakan, Opin. Baik, terima kasih Pak Darmanta. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman junior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung masih suasana Lebaran di sini, saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya di sini Ofid Miftahul Hidayat seperti yang diperkenalkan Pak Darmanta tadi. Saya alumni 2011, angkatan 2011. Sebelum saya mulai, kayaknya kurang mantep nih kalau nggak dimulai dengan pantun nih. Saya kan di Pekanbaru ya Pak ya. Biasanya Melayu itu identik dengan pantun. Jadi saya coba-coba buat pantun nih, pantun dadakan nih Pak. Oke, membuat bolu pakai gula. Ambil tepung, peras santannya. Hai, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Welcome to Amik Mahaputra. Tunggu kuat kayu gaharu. Paling cocok dibuat papan. Selamat datang generasi pembelajar guna membangun peradaban. Ya, tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Oke, thank you. Jadi teman-teman mahasiswa, benar yang disampaikan Pak Darmanta tadi. Saya dulu pernah kuliah di Amik Mahaputra. Alhamdulillah berkat kuliah di sana saya dapat banyak mendapatkan ilmu, dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran, dan dengan perantara Amik Mahaputra juga saya di Kodar bisa ikut job training. Nah, kalau dulu bahasanya job training di perusahaan Telkomsel. Kemudian setelah 3 bulan atau berapa bulan saya job training di sana, karena kemungkinan kita dekat dengan pimpinan, dekat dengan mentor kita, kemudian selalu minta arahan-arahan dan sebagainya. Ketika ada penerimaan, alhamdulillah saya dipanggil dari 4 orang teman-teman yang ikut job training di sana. Nah, adapun masukan saya kepada teman-teman mahasiswa baru ini, mahasiswa baru disingkat maba ya, mahasiswa baru. Jadi selamat datang teman-teman di dunia pembelajar yang sesungguhnya. Kalau dulu teman-teman pas masih di SMP, SMA, ya kan, itu kalau menurut saya itu saat Anda menerima ilmu dari guru saja, pure dari guru ilmu Anda terima, kemudian Anda pelajarin, Anda kerjakan kalau ada ujian seperti itu. Tetapi ketika Anda sudah masuk di dunia mahasiswa, pola berpikir Anda atau pola belajar Anda berbeda. Ataupun guru, ya kan, kalau di sekolah guru, kalau di mahasiswa di kampus dosen, itu hanya memberikan clue-clue saja. Ilmunya seperti ini dan Anda lah yang mencari, Anda yang mengembangkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan Anda sebagai mahasiswa bisa lebih baik daripada dosen Anda. Karena memang ilmu itu berkembang. Makanya Anda jangan Anda jangan pesimis, ya kan? Belajar di mana saja bisa, belajar di mana saja oke. Yang penting Anda jangan berhenti menjadi sang pembelajar. Nah, seperti julukan saya nih loh, ada namanya Ofid sang pembelajar, ya kan? Jadi untuk belajar itu kapan saja, tidak ada batasan waktunya. Kalau dalam hadis Nabi itu yang artinya carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Kapanpun Anda tidak tertutup dengan waktu, berhenti belajar, terus belajar, seperti itu. Kemudian saran saya, ini sebagai senior kalian ya, senior teman-teman, jadi cari tahu sistem pembelajaran di kampus Anda, di kampus Amik Mahaputra, apa-apa saja yang bisa membuat Anda cepat lulus, ya kan? Apakah ada nanti semester pendek, apakah ada nanti magang tadi, job training, Anda kejar, Anda cari tahu. Terus tanya dengan
senior-senior Anda bagaimana caranya biar cepat lulus. Nah, ya kan? Pelajarin terus. Jangan berhenti belajar. Bergaullah dengan teman-teman yang membuat semangat Anda semakin membara. Jangan bergaul kepada teman-teman yang memupuskan semangat Anda. Karena memang kuliah kemudian menjadi sarjana, ya kan? Itu merupakan cita-cita yang luhur dan kebanggaan bagi orang tua Anda. Jadi teruslah belajar, teruslah berusaha, berikhtiar agar apa-apa yang diharapkan oleh orang tua Anda itu bisa tercapai. Dan tentunya masa depan Anda bisa diukir melalui belajar awal ini. Ya kan, jangan berhenti belajar, terus belajar, jangan berhenti bertanya, terus bertanya, jangan berhenti mencari, terus mencari. Karena memang mahasiswa itu tempatnya Anda generasi pembelajar, generasi memulai untuk belajar yang sesungguhnya. Seperti itu. Itu mungkin pembukaan statement dari saya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, ya. Itu tadi sedikit saya lihat nih trik ya, sukses kuliah nih kayaknya, Fit ya. Sukses kuliah di Amin Putra ya. Tadi saya lihat di ya untuk rajin bertanya gitu ya, mengembangkan diri. Mungkin kepada Anda semua ya, mungkin silakan, mungkin ada mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya kepada senior kita, alumni kita. Bertanya maju depan ini, Pak. Ya. Kan handphone-nya, kan nampak wajahnya. Ada yang mau tanya, silakan. Kesempatan bertanya. Malu. Yang cewek boleh, yang cewek satu yang juga bisa waktu itu lupa. Nama yang kita lama 40 menit ya. Silakan. Dari cewek cowok, ada yang tanya? Ada. Yang belakang, yang depan boleh. Silakan. Masih lama. Silakan bertanya bebas, temanya bebas. Ya, silakan bebas tanyanya. Mungkin kuliah, kuliah. Gimana Pak? Misalnya proses kuliahnya memang gitu. Boleh. Kalau saya bagaimana sih proses melalui sampai pada saat ini sudah boleh. Bebas, silakan tanyakan. Yang coba dulu. Depan sini biar nampak wajahnya. Di mata siapa namanya? Ringgi seperti ya. Silakan diperkenalkan diri ya. Di mana Pak? Sini aja. Sini aja. Sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rini Sumantri. Saya akan bertanya kepada Bang Ovin. Pertanyaannya seperti ini, Bang. Saya kan dan teman-teman lainnya masih mahasiswa baru dan masih baru penyesuaian. Kami ini masih sedikit bingung cara membagi waktu ketika proses kuliah ini. Apakah proses misalnya kuliah sambil bekerja itu baik atau tidak? Dan cara membagi waktunya itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin pada Opik kita tahan dulu, kita tambah lagi pertanyaannya atau bagaimana? Langsung jawab atau? Langsung jawab aja Pak ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagus ya. Gimana cara kita membagi waktu saat bekerja dan kuliah dalam waktu yang bersamaan? Mungkin pagi sampai siang sampai sore mungkin bekerja, kemudian malamnya kuliah, kan begitu cara bagi waktu. Nah, disitulah tantangan terberat Anda untuk pandai-pandai mencari waktu untuk belajar. Karena pas pada waktu Anda bekerja, Anda fokus kerja, belum lagi nanti di tempat kerja ada masalah, ada apa, sehingga pas pada waktu kuliah mungkin kurang konsentrasi dan sebagainya. Nah, jadi caranya kita harus pandai-pandai mencari motivasi. Nah, pandai-pandai mencari motivasi. Ketika kita sudah menemukan motivasi itu, kita harus ingat, ketika kita sudah mulai lelah, apa motivasi awal kita kuliah? Nah, saya kuliah ini untuk meningkatkan karir saya di tempat kerja. Nggak mungkin saya kerja di situ terus, dan saya ingin meningkatkan karir saya. Nah, mungkin motivasinya itu mungkin. Jadi, biar tambah semangat saja intinya.
ketika Anda semangat, insya Allah Anda tidak akan pernah merasa malas, merasa capek dalam belajar. Karena orang yang semangat itu tidak akan pernah merasa lelah. Ya kan, kalau orang yang hobi, orang yang semangat, orang yang apa, itu walaupun gimana pun keadaannya tidak akan pernah capek. Nah, belajar itu bisa kapan saja. Bisa malam-malam, bisa dalam waktu singkat, bisa di tempat kerja ketika ada waktu luang, Anda bisa searching, bisa bisa mencari tugas dan sebagainya jika ada waktu yang longgar, ataupun tengah malam mungkin. Nah, itu harus dibiasakan sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa tidurnya jam 9 malam, jam 10 malam, itu kayaknya kurang sip itu mahasiswanya. Biasanya mahasiswa itu tidurnya di atas jam 11 malam. Nah, di atas jam 12 malam. Apalagi kalau skripsi, bisa-bisa, ataupun TA, bisa-bisa nanti teman-teman ngerasakan bisa-bisa nggak tidur semalaman itu. Kalau nggak bertanya, tanya Pak Darmanta, Pak Julianto, seperti itu biasanya. Jadi memang seninya di situ, teman-teman. Nanti endingnya, ketika Anda wisuda, disitulah Anda akan merasakan bahagianya, karena sudah melewati perjuangan-perjuangan yang berat seperti itu. Makanya tadi pertanyaannya, caranya bagaimana bagi waktu? Harus pandai curi-curi waktu. Curi-curi waktu mungkin pas lagi setelah pekerjaan atau mungkin tengah malam. Makanya belajar tuh di mana saja bisa dan kapan saja. Seperti itu. Ketika kita mulai lelah, mulai malas, mulai lesu dan sebagainya, karena ada masalah-masalah di tempat kerja dan sebagainya, ingat motivasi Anda apa awalnya ketika Anda masuk kuliah. Nah, ketika Anda mulai lesu, ingat motivasi awal Anda apa, untuk apa Anda kuliah. Sehingga ketika ingat motivasi itu, insya Allah tidak akan lesu lagi, tidak akan lelah lagi. Itu intinya seperti itu, Mas. Nanti bisa dipraktekkan, bisa bisa diingat-ingat lah. Apa yang saya sampaikan akan terjadi seperti itu. Oke, super. Itu aja, Mas. Ada lagi, Mas, yang ditanyakan? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari yang cewek lah, cewek. Boleh. Saya di sini. Ya, boleh. Boleh Pak, katakan boleh. Boleh Pak. Ya, Bapak itu aja. Namanya mungkin baru ditanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka Sundari. Kak, kami kan mahasiswa baru. Jadi bagaimana cara mengembangkan percaya diri agar tidak malu bertanya? Terima kasih. Agar tidak malu bertanya. Nah, ini juga pertanyaan bagus yang bisa kita praktekkan ke depannya sampai kapanpun ya. Jadi, mahasiswa itu sebenarnya adalah generasi yang harusnya kritis, yang harusnya tidak berhenti bertanya, yang harusnya tidak hanya mengangguk. Jadi mahasiswa itu harus menggeleng, harus mencari tahu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa begini? Ya kan? Harus seperti itu, harus kritis. Kalau Anda mahasiswa kurang kritis, berarti Anda mahasiswa yang kurang, ya kan? Makanya mahasiswa itu dituntut harus kritis. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa percaya diri untuk bertanya? Itu banyak sekali caranya, banyak sekali tekniknya, ya kan? Banyak sekali cara belajarnya. Bisa Anda membaca-baca di internet dan sebagainya, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kita, bagaimana cara kita berbicara menjadi public speaking yang bagus dan sebagainya. Itu banyak sekali, bisa nanti dicari-cari di internet dan sebagainya. Nah, adapun tips dari saya ini ya, ini tips dari saya, bisa dipraktekkan bisa tidak, ini hanya sekedar dari saya. Ketika kita bertanya, kita harus kita harus mempersiapkan jawaban, kira-kira apa prediksi jawabannya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui prediksi jawabannya, maka kita akan bertanya itu lebih enak. Contohnya mungkin kita mau bertanya kepada siapa, tapi kita harus punya prediksi dulu jawabannya apa. Sehingga kita bisa mengalihkan pertanyaan A menjadi pertanyaan B. Pertanyaan B bisa menjadi pertanyaan C karena kita sudah mempunyai jawabannya dan kita pengen untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Makanya kita akan bisa mengembangkan pertanyaan tadi itu. Makanya kalau mau bertanya,
kita harus berusaha dulu mencari jawabannya apa. Nah, jadi kesannya kayak bertanya-tanya ngetes gitulah. Itu untuk tujuannya untuk menambahkan percaya diri kita. Nah, kira-kira gitulah, Mbak. Kalau kita bertanya pure karena nggak tahu, biasanya kita minder. Wah, nanti jangan-jangan saya ditawain. Wah, jangan-jangan nanti saya dipermalukan. Jangan-jangan nanti nampak kali saya bodoh, kan begitu. Makanya ketika sebelum bertanya, kita harus memprediksi jawabannya apa. Sehingga ketika nanti kita bertanya, kita akan ada kayak berani gitu loh. Mungkin itu kalau tips dari saya. Adapun nanti bisa dicari lagi tips-tips di tempat lain agar kita bisa bertanya, bisa menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang kritis itu bagaimana. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja, Mbak. Mantap kali jawabannya, Fit ya. Tapi Fit, di Amin Ultra juga ada kan public speaking juga, Fit. Jadi itu bagus, Mbak. Ya, jadi tujuannya dari jawaban yang pertanyaan tadi ya, itu untuk melatih ya, supaya percaya diri, ya. Kemudian ya untuk melatih supaya berani tampil. Nah, itu ada juga di kampus Amin Ultra. Betul, Pak. Di dunia kerja, Pak Darmanta, di dunia kerja itu speech itu ngomong-ngomong pandai berbicara itu sangat diperlukan, Pak. Pandai berbicara sangat diperlukan. Ketika kita berbicara dengan atasan kita, dengan bos kita, dengan manajer kita dan sebagainya, dan pembicaraan kita itu intonasinya benar, tepat, itu akan meningkatkan kepercayaan atasan kita kepada kita. Karena bagaimana cara kita berbicara, disitulah kita akan dinilai. Seperti itu, Pak. Makanya perlu belajar di kampus. Tadi seperti Pak Darmanta bilang, public speaking ya. Itu bagus sekali. Ya. Bisa diuji ketika Anda TA. Di TA itulah Anda akan diuji betul-betul bagaimana cara Anda menyampaikan apa yang Anda buat, apa yang Anda kerjakan selama ini. Sehingga apa yang Anda kerjakan bisa dipertanggungjawabkan di depan penguji. Nah, di situ nanti Anda akan diuji bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan ataupun bagaimana cara Anda bertanya ketika Anda mengalami proses TA itu sendiri. Kayak gitulah, sangat penting kali public speaking itu. Iya, mantap. Oke, itulah tip dari Kak Opin ya. Jadi melalui Kak Opin bagi Anda semua ya. Oke. Kasih tepuk tangan ya buat Kak Opin. Ya. Jadi di kampus kita ini ada juga public speaking ya, untuk nanti Anda depan ya. Jadi jawaban dari pertanyaan teman tadi untuk melatih. Jadi seperti bilangan Kak Opin ini untuk dunia kerja itu penting juga ya, soft skill untuk kita bicara gitu ya. Maka di kampus Amin Ultra ini sudah disediakan alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda semua bisa yang penting tekun ya terjadi ya, belajarnya yang rajin ya, waktunya juga tadi bilang kamu tadi udah mahasiswa jangan jam 9 malam lagi kan gitu ya, bisa malam. Oke. Ada lagi mungkin cukup ya, karena tadi kawannya waktunya terbatas ya, jadi mungkin terakhir pesan-pesan lah mungkin. Pesan mahasiswa. Terakhir. Pesan-pesan. Oke, terakhir Pit, mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa kita Pit. Mungkin dari Robin kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin ini ada close statement dari saya. Pesan saya kepada mahasiswa baru, Anda jangan Anda jangan minder, Anda jangan malu untuk bertanya, malu untuk belajar, ya kan? Karena saat inilah dunia yang sesungguhnya untuk Anda menjadi seorang pembelajar, menjadi sang pembelajar. Sebelumnya ketika Anda berada di SMA, SMP, SD, itu Anda hanya menerima ilmu saja. Anda belum banyak diberikan waktu untuk mengeksplor kemampuan Anda. Disinilah Anda bisa mengeksplor kemampuan Anda menjadi yang terbaik. Seperti yang saya katakan di awal, bisa menjadi tidak mungkin, bisa menjadi sebuah kemungkinan, ya kan? Anda itu bisa lebih baik daripada dosen Anda. Karena memang menjadi yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik adalah hak semua orang. Semua orang punya hak untuk mendapatkan yang terbaik. Itu aja mungkin. Tapi tadi karena awalnya saya buka dengan pantun, kemungkinan terakhir ini saya tutup dengan pantun. Pantunnya, makan sayur, nasinya kentang, agar kuat fisik dan stamina. Tuntutlah ilmu setinggi bintang,
Mantap. agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, tepuk tangannya. Selamat Opin. Terima kasih Pak Darmanta. Terakhir, Pin, Eh, dari Ibu kita, Ya. Ibu Ya. kita, Bu Satiwati, sedikit, Pin, penutup, Pin. Nah, silakan, Bu. Oke, selamat siang Opit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi selalu ya untuk Opit. Semoga kedepannya semakin sukses dan semakin berkah ya Pit ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah jadi di sini kita sudah memberikan contoh kepada mahasiswa baru ya, salah satu alumni Amik Mahaputra yang telah sukses, artinya menjalani proses perkuliahan sampai dengan lulus, sampai sekarang sudah bekerja, berhasil dan sudah bersosialisasi di masyarakat dengan skill dan keahlian yang sudah didapatkan selama proses tersebut. Nah ini menjadi pemicu ya, artinya penyemangat motivasi kepada seluruh Ananda mahasiswa baru. Semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih bagus, bisa lebih berhasil, bisa lebih sukses. Nah seperti disampaikan Kak Ovid tadi, bahwa Anda itu mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik dari dosen, ya bisa lebih baik dari saya, dari Pak Muhammad, dari Pak Darmanta, Pak Jul ataupun Pak Mukhtar. Karena kedepannya nanti proses itu yang sedang Anda jalani. Mungkin nanti Anda kedepannya bisa menjadi menteri. Amin. Iya kan? Bisa menjadi direktur misalnya. Nah prosesnya dari sekarang. Nah jangan berhenti untuk belajar. Itu pesan dari Kak Ovi tadi. Ya terus dan terus. Nah karena belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Walaupun nanti Ananda semua itu melakukan proses kuliah sambil bekerja. Nah, curi-curi waktu, pandai-pandai mengatur waktu, tapi juga pandai-pandai memilih teman selama perkuliahan. Ya, itu prosesnya. Karena di perkuliahan ini nanti disitulah nanti akan berakhirnya kemana arah masa depan. Ya, nah, timbulkan motivasi. Seperti pesan Kak Ovi tadi, motivasi Anda kuliah di awal ini apa? Nah itu yang harus terus menjadi semangat, terus menjadi pemicu. Supaya apa yang Anda inginkan, apa yang ingin Anda capai bisa terwujud. Nah itu ya yang penting. Nah tadi saran Kak Opit juga kalau mahasiswa tidurnya tidak jam 9, tidak jam 10, mungkin di atas jam 12. Tapi jangan salah, tidur lama itu untuk keperluan apa? Ternyata main game sampai subuh. Iya kan? Nah, itu juga kan tindakan yang tidak benar. Tapi belajar dan belajar. Itu kuncinya. Ya. Nah itu mungkin ya sekali lagi terima kasih kepada Kak Ovid yang telah memberikan motivasi kepada adik-adik tingkatnya, yang telah melakukan share ya, artinya berbagi pengalaman selama menjadi mahasiswa dan sampai sekarang. Nah kalau bisa diambil sisi positif yang telah disampaikan oleh Kak Ovi tadi, sehingga bisa memicu, memotivasi untuk Ananda semua bisa berhasil dan sukses. Nah kita beri aplaus sekali lagi untuk Kak Ovi. Nah, sekali lagi terima kasih Ovi, ya kami dari manajemen seluruh staf dan karyawan Amik Mahaputra mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan selanjutnya yang bisa kita panggil untuk bisa bertatap muka misalnya ya. Kalau sekarang baru video konferennya karena situasinya belum memungkinkan. Siapa tahu nanti berbagai pengalaman secara langsung bisa kita lakukan. Ya, terlebih dan kurangnya Ibu juga mohon maaf ya mungkin selama video konferen ada kekurangan. Terima kasih, mohon maaf dan juga Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu juga yang memisahkan kita, karena waktu kita udah mulai siang. Saya dari panitia mewakili kegiatan ini. Semoga Opit selalu dalam keadaan sehat ya, dan keluarga. Ya, semoga kegiatan kita berlanjut. Terima kasih timnya untuk mahasiswa kita. Semoga mahasiswa kita terinspirasi. Saya Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bukti lagi.